Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, dapatkah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita bergumul dengan hidup kita sendiri. Tapi firman Tuhan justru menuntun kita agar kita menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan hidupnya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, seringkali kita berpikir firman Tuhan ini hanya untuk orang muda, atau anak-anak remaja. Apakah demikian, saudara? Memang di dalam Mazmur ini disebutkan orang muda itu kisaran umur antara belasan sampai 20 tahun. Tetapi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini bukan hanya berlaku untuk orang muda. Firman ini berlaku bagi kita yang percaya sebagai pengikut Kristus, bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang menuntun hidup kita. Dikatakan, bagaimana kita dapat mempertahankan hidup kita bersih? Bagaimana kita dapat mempertahankan hidup kita tidak serupa dengan dunia ini? Kita harus hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Itulah perintah firman Allah bagi kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus, saudara, Tuhan inginkan agar kita menjaga kekudusan itu. Firman Tuhan ini mengajarkan dua kebenaran bagi kita. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang hidup di dalam kekudusan. Yang pertama dikatakan di situ jelas, kita harus berperilaku dalam kesucian. Tindakan kehidupan kita sehari-hari harus menunjukkan kesucian, kebenaran yang Allah inginkan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga kekudusan bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah hidup kita ini mempengaruhi orang lain. Bukan kita yang dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka keselamatan yang sudah kita terima itulah yang mempengaruhi kita, dan orang lain pun terpengaruh untuk mengalami kehidupan yang diselamatkan oleh Kristus. Itu artinya kita hidup kudus. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perilaku kita adalah perilaku kudus. Berbicara, berpikir, bergaul, dalam segala hal kita menunjukkan perilaku yang kudus di hadapan Tuhan. Perilaku hidup kudus benar di hadapan Tuhan itu harus dilatih terus-menerus. Dia tidak langsung seperti membalikan tangan langsung jadi. Hidup kudus harus dilatih. Kalau kita mau menemukan seorang main olahraga, badminton, bola basket atau apapun namanya, saudara, kita harus mencari bibit dari seorang anak dari masih masa kanak-kanak, mulai umur 8, 9, 10 tahun. Dari usia yang sangat dini itu, dia harus dilatih terus. Bisa sampai 10, 15 tahun kemudian, dia harus dilatih dengan bidang olahraga yang sama, terus-menerus. Sampai dia kemudian dapat tampil menjadi seorang pemain profesional atau menjadi seorang olahragawan yang berprestasi.
Jadi saudara, untuk dapat menjadi orang Kristen yang hidup kudus, kita perlu latihan terus-menerus, melatih diri, sampai latihan itu membuat kita peka akan situasi dan keadaan yang kita hadapi di zaman ini, saudara. Seorang olahragawan peka dan refleks terhadap serangan-serangan atau tindakan-tindakannya dalam berolahraga. Ini sama, saudara, juga dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau kita melatih diri kita terus-menerus di dalam kebenaran firman Tuhan dan terus-menerus membaca firman Tuhan, akan muncul kepekaan di dalam hati kita, rohani kita. Apa sikap tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, apa sikap tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan. Sehingga kita dapat berperilaku benar di hadapan Tuhan. Kita percaya, saudara, ada Roh Kudus yang menuntun kita, terus-menerus menuntun kita, membawa kita makin peka akan suara Roh Tuhan dalam hidup kita, dalam sikap tindakan, pergaulan, dan juga cara kita berpikir. Saudara, kita bersyukur karena Roh Kudus selalu mau menuntun kita. Dia sudah dicurahkan bagi kita yang percaya, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita adalah kita menjaga hati kita. Memang sesungguhnya kita tidak mungkin dapat menjaga hati kita, karena kita berdosa dan kita najis di hadapan Tuhan. Kita dapat menjaga hati kita hanya dengan firman Tuhan. Seperti dikatakan pemazmur ini, dengan firman Tuhanlah yang diisi terus-menerus ke dalam hatinya, ke dalam kehidupannya, dia dapat menjaga hatinya. Karena dalam hati kita Roh Kudus bekerja untuk menjaga hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjaga hati kita itu hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus, supaya hati kita tetap di dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita dapat menjaga hati kita? Kita hanya dapat menjaganya dengan mengisi firman Tuhan ke dalam hati kita. Caranya dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan sungguh meresapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita menghidupi firman-Nya dalam hidup kita. Artinya, ikuti seturut firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang nanti menuntun hidup kita, mengingatkan kita. Ada contoh di dalam Alkitab yang begitu terkenal dan sering kita mendengarnya, tentang kehidupan Daniel. Daniel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, dia tetap mempertahankan hidupnya bersih. Justru dalam pergaulan Daniel itulah dia berdampak menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah zamannya. Daniel menjaga kekudusan hidupnya. Bagaimana caranya, saudara? Dia bergaul karib dengan Tuhan dan firman-Nya. Dia selalu menyediakan waktunya yang terutama untuk Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, dan dia tidak meninggalkan persekutuan dengan teman-teman seimannya. Di dalam persekutuan itulah terjadi saling menguatkan, saling menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Daniel dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dia menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah zaman yang tidak mengenal Allah. Dia selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi bukan hanya itu, saudara. Daniel juga tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia cukup mengatakan, kami makan sayur-sayuran saja.
Satu pilihan yang tidak mudah untuk orang muda, hanya mau makan sayur saja. Tapi itu harus dilakukan demi untuk menyaksikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kekuatan makanan dan minuman. Tuhan memelihara sampai kedalaman hati kita, roh kita dipelihara oleh Tuhan. Karena itu kita percaya saudara, ketika kita terus-menerus mau taat kepada firman-Nya dan kita menjaga kekudusan hidup kita, berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita akan dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menuntun kita, supaya hidup kita makin kita bergantung kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hidup kami berharga di mata Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, sehingga kami hidup menjadi anak-anak yang kudus di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, dalam berperilaku dan bersikap kami sebagai pengikut Kristus, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, kami percaya hanya firman Tuhanlah sandaran dan sumber kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.